Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan akuntansi untuk valuta asing. Nah, di sini memuat sub yaitu terkait dengan transaksi dalam mata uang asing. Nah, boleh ini untuk operator, selanjutnya boleh untuk digeser slide-nya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan ya, teman-teman, saya izin untuk mempromosikan atau mungkin mengenalkan rekan-rekan saya ya, rekan-rekan yang akan menjelaskan terkait dengan materi kita pada hari ini gitu. Yang pertama ada Anisha, kemudian ada Ulfa, kemudian ada Dani, kemudian ada Lisa, dan terakhir adalah saya sendiri. Oke, lanjutnya moderator. Oke, kalau berbicara tentang presentasi atau mungkin berbicara tentang materi, tentu kita akan mengetahui bahwa apa sih yang harus kita bahas. Jadi ada tiga macam yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama itu perdagangan internasional dari transaksi valuta asing. Yang kedua, akuntansi untuk transaksi dengan valuta asing. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu isu lainnya terkait dengan valuta asing. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan valuta asing itu, tentu kita harus tahu dulu nih, tahu dulu dasarnya, bahasanya dasarnya, apa itu valuta asing. Nah, kalau ditanya apa itu valuta asing, itu udah jelas ya, udah jelas bahwa valuta asing itu mata uang asing yang diterima. Mata uang yang asing diterima, yang diakui, serta yang digunakan antar pembisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karenanya, eh, mata uang asing ini, maka falas itu tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Oke, untuk konsep mata uang ada tiga. Pertama, mata uang fungsional, itu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Nah, yang kedua itu mata uang penyajian atau mata uang pelaporan. Ya, ini mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang terakhir itu mata uang asing, yaitu mata uang yang selain dari mata uang fungsional daripada suatu entitas tersebut. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya yaitu adalah mata uang fungsional bagi suatu entitas menurut PSAK 10 revisi tahun 2010. Jadi, menurut PSAK 10 revisi 2010 itu um, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk mata uang fungsional adalah yang pertama yaitu uh, yang paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari perdagangan barang atau jasa. Yang keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Dan yang terakhir adalah penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Boleh next slide, operator. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis nilai tukar. Terdapat tiga jenis nilai tukar. Yang pertama adalah kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Yang kedua yaitu ada kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir ada kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Next slide. Mungkin untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu materi selanjutnya ada kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, dari sudut pandang perbandingan, ini ada nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Kemudian dari nilai tukar ini, itu ada dampak atau perubahannya, yaitu apresiasi nilai tukar ini apabila nilai tukar menguat. Ini terjadi apabila mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh satu mata uang asing itu lebih sedikit.
Sedangkan yang kedua itu ada depresiasi nilai tukar atau nilai tukarnya melemah. Ini terjadi apabila mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing itu lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Ini ada berdasarkan menurut PSAK revisi 2010, terdapat 3 kelompok yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing, yaitu yang pertama ada transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua itu ada transaksi simpan meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Dan yang ketiga itu ada transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada perlakuan awal suatu transaksi untuk periode-periode pelaporan selanjutnya menurut PSAK revisi 2010. Yang itu ada yang pertama ada pos-pos moneter, itu adalah pos yang perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Kemudian yang kedua ada pos-pos non-moneter, itu adalah pos yang diukur dalam biaya historis yang perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian yang terakhir itu ada pos-pos non-moneter yang diukur dengan nilai wajar. Ini perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya selanjutnya. Oke, boleh di next slide. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini kita coba untuk memahami terkait dengan transaksi ekspor dan impor. Mungkin kalau di dalam kacamata kita atau mungkin dalam pikiran kita, kita udah sering banget nih dengar kata-kata ekspor dan impor. Tapi coba kita pahami lebih dalam gitu, konsep daripada ekspor dan impor ini. Jadi transaksi ekspor ini adalah transaksi yang penjualan barang atau jasanya itu dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Jadi jelas ya, yang ekspor tadi dari dalam negeri ke luar negeri, yang impor tadi dari luar negeri didatangkan ke dalam negeri. Nah, pada umumnya transaksi ekspor dan impor ini perlu pengakuan secara akuntansinya pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, di mana tanggal-tanggalnya? Ada di bawah ini nih, ada 3 macam. Jadi pada tanggal transaksi, ya ini tanggal yang terjadinya transaksi, sehingga entitas itu perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spotnya. Yang kedua, pada tanggal pelaporan keuangan. Nah, yang ini yakni di akhir periode pelaporan bila entitas itu masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asingnya. Yang ketiga yaitu pada saat tanggal penyelesaian. Nah, ini pada saat tanggal diselesaikannya transaksi terkait dengan valuta asing tersebut. Oke, untuk transaksi perolehan aset tetap di luar negeri, kalau berdasarkan atau kita merujuk pada PSAK, tepatnya pada PSAK 16, itu direvisi di tahun 2011, aset tetap itu suatu aset tetap perlu diukur berdasarkan harga perolehan awal. Jadi intinya adalah harga aset tetap itu diukur berdasarkan harga perolehan awal, kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model revaluasi untuk mengukur aset tetapnya pada periode-periode berikutnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin terakhir dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya, disilakan. Baik, selanjutnya untuk perolehan aset tetap dari luar negeri itu terdapat 2 model. Yang pertama itu ada model biaya historis. Jadi berdasarkan PSAK 16 revisi 2011, untuk pengukuran awal aset tetap itu tetap menggunakan biaya perolehan. Kemudian biaya perolehan yang didenominasikan dengan mata uang asing ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi.
Yang terakhir, pada tanggal pelaporan entitas mengukur nilai dari aset tetap tersebut menggunakan kurs penutupan. Selanjutnya, yang terakhir, selisihnya itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian perubahan kurs. Selanjutnya ada model revaluasi. Jadi yang pertama, aset tetap itu diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan. Kemudian poin kedua, mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai. Kemudian yang terakhir, adanya kerugian yang muncul atas perubahan kurs dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, ada penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Berdasarkan PSAK 10 revisi 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama itu ada jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK 55 revisi 2014. Kemudian selanjutnya, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman udah coba untuk menjelaskan terkait dengan materi kita pada hari ini. Oke, itu tadi ya teman-teman semua terkait dengan materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan coba untuk bahas studi kasus atau mungkin pertanyaan yang udah ada. Mungkin boleh untuk operator di share screen ya. Oke, nah ini ada beberapa studi kasus atau latihan ya, latihan 9.1 pada buku yang udah tertera, buku Bu Dwi Martani. Silakan untuk rekan saya yang ingin menjelaskan terkait dengan materi atau latihan studi kasus yang ada di sini. Baiklah, untuk latihan 9.1 ini akan saya jelaskan, yaitu di mana pada soal itu terdapat informasi pada tanggal 11 Agustus 2015 diketahui kurs tidak langsung won Korea Selatan terhadap rupiah itu adalah sebesar 12,2 rupiah. Kemudian yang diminta ini adalah berapa kurs langsung mata uang rupiah terhadap won Korea Selatan. Jadi di sini tuh yang ditanya adalah kurs langsung, yaitu nilai tukar mata uang rupiahnya terhadap won Korea Selatan. Jadi untuk mendapatkan kurs langsung ini, kita menggunakan rumus jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi dengan kurs tidak langsung. Kan berdasarkan di informasi itu kita di kurs langsung ini kita akan mencari satu nilai rupiah itu berapa wonnya. Kemudian di sini pada jawaban di sini ada kurs langsung sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi kurs tidak langsung. Jadi kan kita jumlah rupiah yang dibutuhkan itu ada 1 rupiah dibagi dengan informasi pada soal yang sudah tertera sebelumnya yaitu sebesar 12,2. Jadi didapatlah hasil 0,081967. Jadi untuk memperoleh 1 rupiah itu dibutuhkan sebanyak 0,081967 won Korea. Jadi itu penjelasan dari saya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lanjut ke soal 9.2. Nah, pada soal 9.2 ini untuk poin pertama ini juga akan saya sampaikan terkait jawabannya. Tapi saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk informasi pada soalnya, yaitu pada tanggal 16 Desember 2015, PT Hang Nadim membeli persediaan dari agen di Australia sebesar 30.000 US Australia secara kredit selama 45 hari. Kemudian di sini pada tabel
terdapat informasi-informasi kurs spot pada tanggal-tanggal pada tanggal 16 Desember 2015, pada tanggal 31 ini pada saat penutupan. Ini ada pada tanggal 16 Desember ini ada kurs spot sebesar 10.500, kemudian 31 Desember itu sebesar 10.350, dan di tanggal 1 Februari 2016 ini kurs spotnya sebesar 10.500. Kemudian yang diminta di sini adalah yang pertama, buatlah jurnal transaksi impor yang diberlakukan selama kontrak oleh PT Hang Nadiem berdasarkan PSAK. Jadi jawabannya di sini adalah karena ini pembeliannya secara kredit, jadi jurnalnya itu persediaan pada utang usaha. Terdapat 315 juta dan utang usahanya 315 juta. 315 juta ini didapat dari 30.000 ini tadi dikalikan dengan kurs spot pada tanggal 16 Desember atau pada saat pembelian persediaan ini sebesar 10.500. Jadi didapatlah 315 juta. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya yaitu boleh ke atas lagi. Jadi kan jika PT Hang Nadiem tidak melakukan transaksi impor, tapi dia ingin melakukan spekulasi dengan cara masuk ke forward contract, maka perjanjian seperti apa? Serahkan dolar Australia atau serahkan rupiah yang akan dilakukan dengan broker falas jika PT Hang Nadiem memiliki ekspektasi rupiah akan melemah secara signifikan dalam 45 hari ke depan. Nah, di sini karena informasinya hanya kurs spot ya, di tanggal-tanggal transaksi penting, jadi diasumsikan itu kurs spotnya itu sebagai kurs forward ya. Jadi untuk 16 Desember itu tetap 10.500, 31 Desember itu tetap 10.350. Nah, pada tanggal 16 atau saat terjadinya transaksi itu dicatat dengan jurnal aset keuangan atau persediaan ya, karena pembelian persediaan itu pada liabilitas keuangan sebesar 315 juta. Nah, 315 juta ini boleh diklik, itu kan ada rumusnya. Itu didapat dari 30 dolar dikali dengan 10.500 di kurs forwardnya kayak gitu. Nah, itu menggunakan kurs forward. Kemudian di tanggal 31, setelah tanggal 31 ini kan merupakan penutupan. Jadi digunakan juga sebagai pelaporan gitu. Nah, dia itu mencatat keuntungan mata uang asing kayak gitu sebesar 4.500.000. Nah, dicatat dengan jurnal liabilitas keuangan pada keuntungan transaksi mata uang asing. Karena mengapa ibaratnya menyerahkan dolar Australia kepada bank itu lebih kecil dibandingkan yang diakui sebelumnya kayak gitu. Terus di tanggal 2, di tanggal maksudnya di bulan Februari ya, di bulan 2 itu dia juga mencatat keuntungan forward atas perbedaan antar nilai kontrak berdasarkan kurs forward, yaitu yang di kurs forward kan 10.350, sedangkan yang di kurs spotnya sekarang itu 10.150 di tanggal 1 bulan 2 itu. Nah, jadi mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta. Nah, di tanggal yang sama juga dia itu mencatat pembelian dolar Australia dari pasar spot. Nah, karena harganya itu sebesar 10.150, maka dapatlah itu 304.500. Nah, jurnal itu mata uang asing pada kas. Nah, jadi dia tuh membeli mata uang pada kurs spot, tapi eh, yang di transaksi lama itu tetap ada gitu. Nah, dia membeli mata uang asing ini untuk membayar persediaan. Nah, dan kurs forwardnya itu untuk mencari laba atas selisih mata uang asing itu gitu. Nah, terus yang di jurnal selanjutnya itu yang di tanggal yang sama yaitu liabilitas keuangan
pada mata uang asing. Nah, jadi dia tuh mencatat penyelesaian kontrak forward. Nah, jadi dia kan bayar ke yang dia hutang gitu, ke bayar persediaannya. Nah, itu hanya bayar 304.500 300 ya benar ya 304.500 gitu. Nah, tapi dia itu mendapatkan uangnya kembali dari penyelesaian kontrak forward gitu. 315 juta gitu. Jadi bisa dibilang dia itu karena melakukan spekulasi ya, dia menghasilkan keuntungan sebesar 10.500.000 kayak gitu. Mungkin itu sih penjelasan dari aku, kembali ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman udah menjelaskan terkait dengan studi kasus dari latihan 9.1 dan 9.2. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin salah-salah kata atau dan hilaf, karena dalam proses dan tahap pembelajaran, kepada Allah kami mohon ampun. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.